Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Mega? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu Mega. Oh ya tadi Bu Mega WA saya ya. Iya, Saya Ibu. tadi dengar baca Bu Mega ada yang mau dicurhatin ke saya ya. Iya, Bu, saya ini ada masalah loh, Bu, di kelas dan sekolah saya ini dengan anak-anak, Bu. Kalau boleh tahu masalahnya apa ya Bu Mega ya? Begini, Bu, saya punya masalah di kelas. Jadi eh, anak-anak ini eh, malas membuang sampah tempat sampah, sehingga lingkungan kelasnya, lingkungan sekolahnya menjadi kotor, Bu. Jadi siswa ini saya lihat kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan. Gimana? Itu Bu masalah saya yang mau saya bicarakan. Berarti yang saya tangkap arah pembicaraan Bu Mega ini anak-anak kurang peduli membuang sampah pada tempatnya ya Bu Mega ya. Iya Bu. Terkait kurang pedulinya anak membuang sampah pada tempatnya, kira-kira menurut Bu Mega penyebabnya apa ya? Uh, Mungkin ini Bu, siswa ini merasa bahwa nggak apa-apa kok buang sampah sembarangan, atau juga karena apa ya, merasa bahwa itu bukan sampah saya juga, bukan saya yang membuang, misalkan kebetulan bukan dia yang membuang sembarangan gitu ya. Jadi akhirnya ketika mungkin semua anak berpikiran seperti itu, akhirnya jadi kotor tempatnya. Berarti anak-anak ini merasa meskipun itu sampah itu ada di depan mereka, tetapi karena mereka bukan sampah mereka, berarti mereka nggak mau mungut ya Bu Mega ya. Iya. Selain itu apa ada penyebab yang lain lagi sehingga mereka kurang peduli membuang sampah ke tempatnya? Kira-kira penyebabnya apa ya Bu Mega ya? Kemungkinan mungkin melihat juga di lingkungan sekitar mereka, baik itu mungkin di rumah atau di mana mungkin mereka melihat, jadi mereka mencontoh yang kurang baik itu Bu. Jadi kan mereka nggak apa-apa lah, saya nggak buang sampah di tempatnya. Selain itu apa lagi penyebabnya Bu Mega? Selain mereka kurang peduli membuang sampah pada tempatnya itu apa lagi penyebab yang lain? Mungkin karena kegiatan untuk melakukan kebersihan lingkungan itu kegiatannya kurang menarik Bu, yang terkait dengan kebersihan. Jadi anak mungkin merasa males lah saya, begitu Bu. Nah, apa ya? Terkait permasalahan yang Bu Mega sampaikan tadi, karena kurang peduli anak-anak membuang sampah pada tempatnya, mungkin Bu Mega punya ada rencana apa yang ingin Ibu Mega programkan biar anak-anak itu bisa membuang sampah. Jadi kemungkinan yang bisa saya lakukan, saya berencana untuk mengadakan sosialisasi Bu, tentang kebersihan, menjaga kebersihan, kemudian kaitannya dengan kesehatan, kemudian saya juga intinya saya menyampaikan kepada mereka bahwa menjaga kebersihan itu penting. Berarti Bu Mega ingin mengadakan yang pertama ini Bu Mega ingin mengadakan sosialisasi
tentang kebersihan ya Bu Mega ya. Iya, jadi saya menyampaikan gitu kepada murid-murid bahwa kebersihan itu sangat penting demi kesehatan kita bersama. Nah, ini sosialisasi ini kalau boleh tahu yang apa yang menyelenggarakan apa ya Bu Mega? Apakah Yayasan Anak Mereka atau memang mengundang dari dinas atau gimana? Oh, Pelaksanaan sosialisasi ini. nah, jadi ini juga bisa kami mengundang dari Dinas Kesehatan. Nanti bisa saya sampaikan dulu kepada Ibu Kepala Sekolah kan, supaya nanti dibantu dari Dinas Kesehatan untuk menyampaikan eh, tentang sosialisasi ini. Berarti rencana Bu Mega itu yang pertama ini mengadakan sosialisasi tentang kebersihan dengan mengundang pihak dari Dinas Kesehatan ya Bu Mega ya. Itu menurut saya itu rencana yang sangat bagus, tetapi itu disampaikan oleh kelas dulu ya. Nah, ini rencana yang pertama ya Bu Mega ya. Ya, Selanjutnya rencana yang kedua apa yang akan Bu Mega laksanakan? Biar kelas sekolah Bu Mega terlihat bersih. iya. Jadi karena saya kebetulan guru kelas 5, jadi yang saya lihat terus itu kan pasti di kelas saya. Nah, jadi nanti apa namanya, saya akan mendampingi murid dalam melakukan tugas piket. Jadi setiap pagi sebelum bel berbunyi itu saya akan ke kelas dulu untuk memastikan apakah kelas ini sudah dibersihkan. Kemudian sambil mendampingi saya akan mengingatkan bahwa nanti sampahnya ini kalau ada sampah dibuangnya ke tempat sampah gitu. Jadi tidak berserakan di dalam kelas maupun di teras sekolah. Nah, berarti ada 2 rencana ya. Ada lagi rencana yang lain Bu Mega? Mungkin saya bisa menyuruh siswa saya dulu ya Bu, siswa saya dulu di kelas untuk membuat ini Bu, poster. Nah, poster itu tentang kebersihan, menjaga kebersihan. Jadi ketika tujuannya itu ketika nanti siswa melihat poster itu kan nanti ditempel Bu di dinding kelas atau di mading gitu kan. Nah, jadi kalau dengan melihat poster itu nanti siswa akan teringat bahwa oh iya, saya nanti berarti harus membuang sampah itu di tempat sampah begitu. Berarti ada 3 rencana ya yang Bu Mega akan laksanakan ya. Nah, dari 3 rencana ini yang pertama sosialisasi, kemudian mendampingi murid yang melaksanakan itu dia Bu Mega ya. Ketiga ya, kemudian membuat poster. Yang akan Bu Mega laksanakan secepatnya itu rencana yang mana? Oh iya, yang untuk akan saya laksanakan secepatnya itu yang ini Bu, yang pertama yang mendampingi murid dulu. Nah, jadi kan bisa saya lakukan tuh, nggak harus. Ya, jadi saya bisa lakukan itu dulu yang pertama. Jadi mungkin setiap pagi sebelum bel berbunyi, saya akan memastikan ke kelas dulu nih, anak-anak sudah melaksanakan tugas piket atau belum supaya kelasnya tuh bersih gitu. Itu kira-kira kapan bisa dilaksanakannya Bu Mega ya? Untuk Oh, rencana yang pertama ini ya Bu. Itu bisa secepatnya Bu, mungkin besok bisa sudah saya laksanakan. berarti untuk melaksanakan itu besok. Terus yang rencana yang kedua dan ketiga ini? Untuk rencana yang kedua itu apa yang bisa saya lakukan yang kedua nanti ini Bu, membuat poster. Nah, membuat poster dulu. Jadi nanti saya akan menyampaikan kepada anak-anak untuk membuat poster tentang menjaga kebersihan lingkungan gitu. Itu yang kedua yang bisa saya laksanakan. Berarti rencana yang ketiga ini ya Bu Mega ya.
Ya untuk rencana yang ketiga, sosialisasi dengan dinas kesehatan, itu kapan rencananya akan dilaksanakan? Itu karena berhubungan dengan pihak ketiga, jadi nanti saya akan sampaikan dulu ke Ibu Kepala Sekolah tentang rencananya itu. Nah, kemudian nanti mungkin Ibu Kepala Sekolah yang bisa membantu saya untuk menyampaikan kepada dinas terkait, memberitahukan permohonannya untuk mengadakan sosialisasi di sekolah kami. Saya rasa rencana Bu Mega itu sangat bagus. Rencana Bu Mega ini dapat terlaksana dengan baik, sebagai bentuk tanggung jawab, kira-kira Bu Mega nantinya apa yang akan Bu Mega lakukan? Oh, sebagai bentuk tanggung jawab saya supaya tujuan saya tercapai, lingkungan yang bersih, anak-anak juga bertanggung jawab, peduli lingkungan. Nanti saya akan konsisten Bu terus melakukan kegiatan itu. Jadi saya akan rutin ke kelas, kemudian nanti mengingatkan mereka terus gitu Bu untuk menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Ide yang sangat bagus sekali ya Bu Mega ya. Berarti Bu Mega setiap hari akan rutin ke kelas ya, untuk mengingatkan anak wali Bu Mega ya, utamanya anak wali Bu Mega untuk apa? Iya, Melaksanakan piket setiap hari ya Bu Mega. iya, insya Allah. Nah, ada lagi kira-kira Bu Mega selain ini ada lagi nggak yang mengganjal di pikiran Bu Mega? Rasanya setelah kita berbincang hari ini, saya berbincang bersama Ibu, saya sudah menemukan ya perasaan saya udah lega gitu karena saya sudah menemukan jalan keluar atas permasalahan yang saya hadapi di kelas berkaitan dengan anak-anak yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan kelasnya. Iya, berarti Bu Mega sendiri ya yang bisa tadi dari lingkungan kelas yang kurang tadi curhatan Bu Mega, lingkungan kelas yang kurang bersih, dan kesehatan kita ini, Bu Mega sendiri yang bisa menemukan solusinya, menentukan rencana-rencana Bu Mega, apa yang akan Bu Mega lakukan terhadap kelas Bu Mega ya. Nah, sekarang perasaannya Bu Mega gimana? Perasaan saya lega Bu sudah karena sudah menemukan solusi. Solusinya sudah, kemudian perbincangan kita kali ini juga saya merasa nyaman bersama Ibu, jadi saya sudah merasa lega Ibu. Ya, alhamdulillah, terima kasih ya Bu Mega sudah sudah bersedia menjadi tempat berbagi Bu Mega kepada saya. Terima kasih sudah bersedia mempercayakan saya untuk mendengarkan masalah Bu Mega. Semoga dari curhatan Bu Mega saya terhadap anak wali saya, terhadap sekolah saya juga. Semoga kita bisa menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang bersih, layak buat anak-anak kita. Baik Ibu, saya juga berterima kasih sekali karena Ibu sudah mendengarkan keluh kesah saya, sehingga saya juga sampai saya bisa menemukan jalan keluar atas permasalahan saya. Terima kasih sekali Ibu sudah membantu saya. Sama-sama Bu Mega. Semangat ya Bu Mega. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Sehat selalu. Sehat selalu Bu Mega. Balai Guru Penggerak Kalimantan Timur pada pengembangan pemberdayaan untuk pendidik tenaga kependidikan dan pendidik lainnya, luaskan wawasan dan keterbukaan, gotong royong jiwa. Baik. Assalamualaikum Ibu Sarina. Waalaikumsalam Bu Mega.
Iya, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, kabar saya sih sehat. Cuman ini apa ya? Saya kok merasa agak sedikit Mega. Boleh nggak saya meminta waktu di Mega? Oh, boleh, boleh. Kebetulan saya sekarang sedang luang nih waktunya. Silakan Ibu, jika Ibu ada apa yang mau Ibu sampaikan kepada saya akan mendengarkan. Ya, ini saya kan mengajar di beberapa kelas, mengajar kelas dulu di beberapa kelas. Cuman saya kok merasa agak malas ya masuk di salah satu kelas di situ karena ada satu anak yang membuat saya menjadi agak gimana untuk masuk ke kelas itu ya. Saya perhatikan kok anaknya akibat terhadap pelajaran saya, mau seenaknya saja di dalam kelas. Nah, kalau saya menjelaskan, gayanya tidur-tiduran, kalau nggak tiduran sebentar, izin kuliah saya sampai beberapa kali. Gimana ya, menurut Bu Mega, anak seperti itu? Baik ya, jadi ada siswa Ibu yang malas ya mengikuti, bukan malas ya, apa ya, sering tidak memperhatikan pelajaran Ibu ya. Iya, Bu Iya, Mega. jadi ini masalah Ibu. Nah, pada pertemuan kita kali ini apa sih yang Ibu harapkan nanti eh, setelah kita selesai diskusi hari ini? Ada yang Ibu harapkan nanti? Ya, saya sih ingin anak itu ya paling tidak bisa mengikuti pelajaran saya minimal ketika saya menjelaskan, memperhatikan, kemudian tidak keluar masuk kelas. Ya, saya nggak berharap banyak sih sama anaknya. Nggak pengen juga seperti anak-anak yang betul-betul rajin. Minimal ya bisa diam di kelas lah atau tidak tidur bermalas-malasan. Yang Nah, seperti itu. iya. Baik, Ibu. Nah, apa namanya? Dengan anak Ibu yang seperti Ibu ceritakan tadi nih, apakah Ibu sudah mencari penyebabnya, menemukan penyebabnya? Kenapa sih murid Ibu ini melakukan hal demikian gitu? Sudah sih saya tanya ke anaknya. Saya tanyain loh kok kenapa sih kamu kalau di kelas itu tidur-tiduran seperti itu kan. Terus katanya sih kalau malam itu nggak bisa tidur di rumahnya. Terus itu loh nggak bisa tidurnya itu kenapa? Ya apa main HP, main game ya. Ya karena nggak bisa tidur makanya main game. Seperti itu sebenarnya. Kemudian saya tanyain lagi apa memang nggak suka pelajarannya ibu, nggak suka sama ibunya atau nggak suka sama pelajarannya ibu? Ya enggak sih bu, cuman ngantuk aja. Iya, Sama jadi pelajaran saya sih ya, saya rasa pelajaran saya nggak berat juga, bukan pelajaran berhitung. Cuma memang kelihatannya sih memang betul ketika saya lihat ya matanya merah, yang betul-betul ngantuk ya. Saya bilang gini aja. Nah, jadinya saya bingung, ini anak saya sudah suruh sistem itu masih juga jadi tidurnya jam berapa kalau anak jam 2 gimana tuh juga kalau seperti itu. menurut Ibu, Ibu kan sudah melakukan pengamatan nih, sudah bertanya juga kepada murid Ibu tadi ya, apa sih penyebabnya gitu ya, sudah mendapatkan informasi kalau ternyata dia gara-gara tidurnya terlalu larut malam gitu ya Bu. Nah, jadi kan Ibu berarti menginginkan kondisi yang seperti apa dari murid Ibu ini? Ya saya sih pengen saya sudah kasih anaknya kalau tidur itu jangan larut. Kita tidurnya lebih apa lebih pagi lagi hari 5 jam dulu sudah tidur. Ya saya sudah beritahu seperti itu, kemudian saya tanya lagi selain itu apa lagi. Nah, saya sudah itu langkah pertama saya sudah cross-check anaknya. Di ruangan guru itu saya tanya lagi ke teman-teman apa sih merasa pak pelajaran saya aja ya macam seperti itu. Lagi ke mana ke teman-teman guru memang seperti
berarti bukan karena kepikir karena nggak suka sama saya, ya memang karena anaknya yang itu sebenarnya kan jadi setiap hari ya hampir semua guru sih seperti itu. Kalau begitu, apakah ada nih hal-hal yang bisa Ibu lakukan nih untuk supaya anak ini kembali fokus sama pelajaran Ibu di kelas juga tidak tidur-tiduran, tidak malas belajar begitu Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Saya berpikir sih sekarang ini ya, karena kita guru ini orang tua mereka kedua ya di sekolah ya. Nah, kebetulan juga kan anak ini kan bukan anak perwalian saya, punya wali kelas ya. Nah, saya sih ya, kepikiran untuk curhat sama wali kelasnya. Ingin saya sampaikan permasalahan anak ini ke wali kelasnya sih. Itu sih rencana saya. Saya ingin ngobrol ke wali kelasnya tentang kelakuan anak ini. Itu sih seperti itu sih juga. Jadi tadi itu kan Ya, Ibu juga sudah apa namanya langsung bertanya sama ya, cross anaknya. check langsung Ya, ya, yang itu Ibu udah lakukan ya. Nah, ya dari hal sudah. yang udah Ibu lakukan itu ada nggak yang sudah berhasil? Metode yang mana yang sudah berhasil belum? Yang menjadikan anak ini jadi rajin kembali gitu, kemudian tidurnya tidak larut malam gitu. Saya sih ya setelah saya tanya, saya nasehatin kalau tidurnya jangan terlalu larut. Ya saya lihat sih sedikit-sedikit ya, tapi ya enggak, kalau mungkin awal-awal itu anaknya betul-betul tidak ada gairah, setelah saya berikan perhatian sih ya sebenarnya mulai berubah, tapi nggak sepenuhnya belum. Namanya juga apa ya nggak sepenuhnya, tapi adalah kemajuan dari misalkan dari angka 5 ya mungkin bisa naik ke angka 6 seperti itu ya. Bisa 5,5 lah, minimal ada pedulinya lah sedikit. Alhamdulillah. Iya, jadi sudah ada perubahan ya dari anak murid Ibu tadi ya. Setelah metode yang Ibu lakukan, sudah Ibu lakukan tadi, udah ada perubahan ya. Nah, Iya sih, cuman saya kayaknya kok belum merasa puas ya setelah saya ngobrol. Saya pengennya sih wali kelasnya ini memanggil orang tuanya. Maksudnya pengen biar kita ini dari pihak sekolah punya data kenapa anak tersebut, karena bukan cuma pelajaran saya aja belum nugas, hampir semua pelajaran, jadi kayaknya ya perlu yang ada di pikiran saya sih setelah ngobrol dengan wali kelasnya. Saya pengen sih menyarankan ke wali kelasnya itu biar wali kelasnya ini memanggil orang tuanya. Takutnya nanti di belakang setelah apa ya nanti nilainya bermasalah, terus anak nilainya kurang, terus anaknya misalnya di belakang pada saat rapat kenaikan kelas ketika kita belum melakukan pemanggilan terhadap orang tua, nanti sekolah yang disalahkan. Makanya sejak kita identifikasi anaknya kelakuannya seperti itu, sebaiknya sih menurut saya wali kelasnya memanggil orang tuanya. Itu sih yang ingin saya sampaikan ke wali kelasnya. baik. Jadi rencana selanjutnya berarti Ibu eh, akan memanggil orang tuanya melalui wali kelas Bu ya. Nah, kemudian siapa nih kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk Ibu bisa membuat anak ini berubah? Mungkin dengan rencana-rencana tadi siapa yang bisa membantu Ibu? Eh, saya sih saya ingin membantu saya tuh ya, saya merasa sudah berbuat sebagai guru mapel ya. Sebagai guru mapel saya sudah bertanya langsung ke anaknya. Kemudian saya merasa masih ya meskipun ada perubahan sedikit, saya pengen lagi apa anak ini berubah biar nanti di saat rapat kenaikan di saat nanti rapat kenaikan kelas ya anak ini bisa naik kelas. Karena saya ini yang membantu saya ini ya wali kelas, kemudian guru BK, kan ada guru BK-nya juga ya biar
saya sudah konsultasi juga sama guru BK, sama wali kelas, dan juga sama kesiswaan, dan juga perlu tahu kan. Mungkin itu sih yang saya, tapi kan untuk wali kelas sama ini, untuk BK sama kesiswaan mungkin bisa dikonsultasikan sama wali kelasnya. Baik, Ibu. Nah, kira-kira berapa lama nih waktu yang Ibu perlukan untuk membuat anak murid Ibu ini bisa kembali ke seperti semula rajin begitu? Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan? Ya, menurut saya sih pemanggilan orang tua itu perlu dilakukan secepatnya biar pihak sekolah itu bisa cross check langsung dari orang tuanya. Kenapa anak ini kelakuannya seperti ini di sekolah? Ya kalau perlu secepatnya dalam minggu ini Iya. kita lakukan pemanggilan terhadap orang tua. Dalam minggu inilah secepatnya sih biar masalahnya juga cepat selesai, anaknya juga sekolah juga tahu penyebabnya, kemudian orang tuanya juga tahu kelakuan anaknya di sekolah seperti apa. Baik, jadi setelah memanggil orang tua, kemudian nanti ada diskusi tentunya ya dengan orang tua ya Bu ya. Nah itu nanti mungkin ada kesepakatan juga antara orang tua dengan Ibu dan wali kelas mungkin seperti apa. Kemudian untuk selanjutnya nanti komitmen dari Ibu tuh seperti apa untuk kedepannya nanti supaya anak ini terus ada pada posisi fokus di pelajaran Ibu dan pelajaran lain. Kalau komitmen saya sih sebagai guru mapel ya saya sih berharap anak ini juga. Kemudian kalau komitmen saya itu saya ingin memberikan perhatian lebih lah dibanding dengan teman-teman yang lain di kelas. Saya memperhatikan dia tugas-tugasnya bisa selesai tepat waktu, kemudian kita sudah berpikiran. Jadi saya ingin memberikan perhatian lebih anaknya. Seperti itu, dan jika masih saya sudah memberikan perhatian lebih, anaknya belum berubah, saya akan lapor ke wali kelasnya lagi. Tapi kalau sudah berubah, alhamdulillah. Komitmen saya akan memberikan perhatian lebih. Iya. Jadi dengan memberikan perhatian lebih nanti kita berharap ya anak ini kembali fokus pada pelajarannya. Baik, Ibu mungkin tadi selain dukungan bantuan dari kepala sekolah, mungkin ada dukungan dari pihak lain mungkin yang Ibu butuhkan ya untuk menangani masalah murid Ibu ini. Ya, dukungan dari pihak lain tentunya orang tua. Saya rasa keberhasilannya juga dukungan dari orang tua juga perlu dengan orang tua. Orang tua terbuka menceritakan kejadian sebenarnya anak ini bisa seperti di sekolah. Melakukan pemanggilan sebaiknya sih orang tua menurut saya jujur menceritakan apa adanya kepada pihak sekolah. Baik, Ibu dari sekolah, dari guru BK, dari wali kelas, kembali bisa seperti teman-temannya minimal mendekati kalau nggak bisa pelajaran. Baik, Ibu tadi sudah menceritakan kepada saya tentang kondisi anak murid Ibu ya, yang tadi tidak fokus, sering tidur-tiduran karena mengantuk sebenarnya karena sering begadang ya Ibu. Nah, bagaimana nih sekarang perasaan Ibu nih setelah bercerita kepada saya nih, apa yang dirasakan sekarang? Alhamdulillah sih saya merasa lega ya ya. Akhirnya setelah dengar ya kalau ada yang mengganjal di hati itu jangan disimpan ya. Iya betul Bu, disampaikan saja kepada teman ya, gitu. Semua teman ya yang bisa dibahas. Iya. Jadi apa yang mengganjal di hati kita itu bisa mungkin teman bisa membantu kita menyelesaikan masalah kita. Iya. Itu juga sih. Terima kasih ya Bu Mega sudah memberi
memberikan saya apa ya, agak memberikan saya masukan agar saya bisa menemukan solusi dari masalah saya. Baik, mungkin eh, bincang-bincang kita tentang murid ibu tadi cukup mungkin ya. Mungkin ada hal lain yang mau ibu bicarakan? Untuk saat ini sih nggak ada. Tapi lain kali jangan kapok ya Bu Mega ya. Oh, oke, siap. Jangan kapok mendengarkan curhatan saya. Oke, siap ibu, siap. Oke, mungkin apa namanya? Bisa dicukupkan ibu ya. Saya kebetulan setelah ini saya itu ada kegiatan lain. Saya ada kegiatan di kelas lain gitu Bu. Jadi mungkin bisa kita cukupkan sekian dulu ya bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih banyak ya Bu Mega ya mendengarkan curhatan saya. Sama-sama Ibu. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.